Hei, kau hanya berhalusinasi, kau gila! Setiap suamiku pamit lembur, suara tangisan minta tolong selalu menggema dari dalam mobil tua di garasi rumah. Suamiku selalu berkata, aku hanya berhalusinasi. Malam ini berbekal sebuah senter. Aku memberanikan diri memeriksanya. Nafasku hampir berhenti melihat kenyataan mengerikan itu, karena... Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat Embok Maeni bercerita berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian semangatku untuk mengembangkan channel ini dan menghadirkan cerita yang lebih mengharukan. Ayo sobat semua simak ceritanya ya. Yuk kita mulai ceritanya. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jam di dinding ruang tengah baru saja menunjukkan pukul 11 malam. Tetapi suasana di dalam rumah ini sudah terasa seperti kuburan. Aku duduk di tepi ranjang menatap suamiku, Fajar yang sedang merapikan kerah kemejanya di depan cermin. Dia bilang dia harus lembur lagi malam ini. Alasan yang sama yang sudah kudengar selama berbulan-bulan terakhir. Namun, bukan jam kerjanya yang membuat dadaku sesak, melainkan suara itu. Suara yang selalu muncul setiap kali dia mengatakan akan turun ke ruang kerja di lantai bawah, atau mengunci diri di area garasi. Mas, suara itu ada lagi. Ucapku pelan, memecah keheningan kamar. Tanganku meremas ujung selimut dengan kuat. Suara tangisan perempuan dari arah garasi. Kamu benar-benar tidak mendengarnya. Fajar menghentikan gerakannya. Dia menatapku dari pantulan cermin. Tatapannya dingin dan penuh dengan rasa muak yang tidak berusaha dia sembunyikan lagi. Dia membalikkan badan, berjalan mendekatiku dengan langkah berat yang disengaja agar terdengar mengintimidasi. Kamu mulai lagi. Desisnya tajam. Nada suaranya rendah, namun penuh penekanan. Berapa kali harus aku bilang? Tidak ada suara apapun di garasi, tidak ada tangisan, tidak ada orang minta tolong. Kamu itu cuma halusinasi karena terlalu banyak diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Tapi mas, aku mendengarnya dengan jelas. Suaranya berasal dari mobil tua peninggalan mertuaku itu. Mobil yang selalu kamu larang untuk aku dekati. Bantahku. Berusaha mempertahankan kewarasanku. Tolong periksa sebentar saja. Mas, bagaimana kalau ada orang yang butuh bantuan? Fajar mendengus kasar. Dia meraih tas kerjanya dengan kasar dan menatapku dengan sorot mata merendahkan. Orang yang butuh bantuan itu kamu. Kamu ini sudah gila. Otakmu tumpul karena kerjaanmu setiap hari cuma makan, tidur, dan menghabiskan uang hasil keringatku. Kalau kamu terus-terusan mengoceh soal suara hantu atau tangisan aneh, besok pagi juga aku akan menelepon rumah sakit jiwa untuk menjemputmu. Kamu membuatku muak. Aku harus bekerja keras mencari uang untuk menghidupi parasit sepertimu. Dan ini balasanmu, mengganggu konsentrasiku dengan cerita konyol. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya, menusuk tepat di ulu hati. Fajar benar-benar percaya bahwa dia adalah penguasa di rumah ini. Dia percaya bahwa akulah pihak yang lemah, istri yang tidak berdaya, tidak berpendidikan, dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihannya. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku menutupi wajahku agar dia tidak melihat kilat mataku. Aku sengaja diam. Aku membiarkan dia merasa menang. Sungguh sebuah ironi yang sangat lucu. Fajar tidak pernah tahu kenyataan yang sebenarnya. Dia membanggakan posisinya sebagai manajer di perusahaan tempatnya bekerja. Merendahkanku karena mengira aku hanya ibu rumah tangga biasa. Dia tidak pernah tahu bahwa perusahaan raksasa tempatnya mengais rezeki itu sebenarnya adalah milikku. Aku adalah pewaris tunggal sekaligus pemegang saham mayoritas yang menyembunyikan identitas. Bahkan rumah mewah yang kami tempati ini, mobil-mobil yang ada di garasi selain mobil tua itu semuanya dibeli menggunakan uang pribadiku dari rekening yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Aku sengaja menampilkan diri sebagai perempuan sederhana, polos, dan bergantung penuh padanya hanya untuk satu alasan. Aku ingin menguji kesetiaannya setelah ibu kandungku memperingatkanku tentang sifat asli laki-laki ini sebelum beliau meninggal. Kini ujian itu sepertinya telah mencapai batas akhirnya. Aku turun dulu. Jangan berani-berani menyusul ke bawah atau membuat keributan. Aku butuh ketenangan untuk mengurus dokumen penting. Ancam Fajar sebelum membanting pintu kamar dengan keras. Aku tetap duduk di tepi ranjang selama hampir 1 jam. Aku mendengarkan langkah kakinya yang menuruni tangga, suara pintu garasi yang dibuka,
dan keheningan yang menyusul setelahnya. Jantungku berdetak kencang. Rasa penasaran dan firasat buruk yang menggerogoti batinku tidak bisa lagi kutahan. Aku tidak gila. Telingaku masih berfungsi dengan sangat baik. Aku yakin 100% ada suara tangisan dari mobil tua itu. Mobil van berdebu yang sengaja tidak pernah dikeluarkan Fajar dari garasi selama setahun terakhir. Setelah memastikan keadaan benar-benar sepi, aku bangkit. Aku berjalan tanpa suara menuju Laciakas dan mengambil sebuah senter berukuran sedang. Tanganku sedikit bergetar saat menggenggam logam dingin itu. Aku melangkah keluar kamar dengan sangat hati-hati, memastikan setiap pijakan kakiku di anak tangga kayu tidak menimbulkan suara decitan sekecil apapun. Rumah ini terasa sangat besar dan gelap di malam hari. Bayangan perabotan memanjang di dinding menciptakan suasana yang mencekam. Aku tiba di depan pintu penghubung antara dapur dan garasi. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah sempit. Aku menempelkan telingaku di celah tersebut. Hening. Tidak ada suara ketikan keyboard. Tidak ada suara Fajar yang sedang menelepon. Kemana dia? Bukankah dia bilang mau lembur di meja kerja dekat garasi? Dengan keberanian yang tersisa, aku mendorong pintu itu pelan-pelan. Udara pengap dan bau oli tua langsung menyengat hidungku. Garasi itu sangat luas, cukup untuk menampung 4 mobil. Di sudut paling gelap, terparkir mobil van tua peninggalan ayahnya yang sudah tertutup terpal separuh. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Fajar di sana. Namun saat aku mematung di ambang pintu, suara itu terdengar lagi. Isak tangis tertahan. Suara rintihan yang sangat lemah disusul suara gesekan sesuatu yang bergerak di atas jok kulit. Nafasku tertahan. Suara itu jelas berasal dari dalam van tua tersebut. Aku melangkah maju perlahan, mengabaikan rasa takut yang menyuruhku lari kembali ke kamar. Senter di tanganku belum kunyalakan agar tidak memancing perhatian jika Fajar tiba-tiba muncul. Aku berjalan mengendap-endap di antara mobil-mobil lain, hingga akhirnya aku berdiri tepat di samping kaca jendela van tua yang kotor oleh debu tebal. Tanganku yang bebas mengusap kaca jendela itu membuat lubang pandang kecil. Aku mengangkat senter, menarik napas dalam-dalam, dan menekan tombol daya. Cahaya putih terang langsung menyorot menembus kaca, menerangi bagian dalam mobil yang gelap gulita. Seketika dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Nafasku benar-benar hampir berhenti di tenggorokan. Mataku membelalak ngeri. Lututku lemas hingga aku nyaris ambruk ke lantai garasi yang dingin. Di kursi belakang mobil van itu, diterangi cahaya senterku yang bergetar hebat. Terbaring seorang perempuan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kedua tangan dan kakinya diikat erat menggunakan tali tambang kasar. Mulutnya dilakban rapat dengan lakban hitam tebal. Wajahnya penuh dengan noda tanah dan air mata. Rambutnya kusut masai. Perempuan itu memicingkan matanya karena silau oleh cahaya senterku, lalu mulai meronta-ronta dengan sisa tenaga yang dia miliki, mengeluarkan suara rintihan putus asa yang selama ini selalu kudengar. Dia bukan orang asing. Dia bukan hantu atau halusinasiku. Jantungku serasa dipukul palu godam saat menyadari identitas perempuan itu. Dia adalah Aurelia, sahabat terbaikku sejak masa kuliah, sekaligus manajer keuangan kepercayaanku yang mengurus seluruh aset rahasiaku. Aurelia, sahabatku yang dilaporkan hilang secara misterius oleh keluarganya sejak 1 bulan yang lalu. Dan dia ada di sini di garasi rumahku sendiri disekap di dalam mobil tua oleh suamiku. Cahaya senter di tanganku terus bergetar menyorot wajah Aurelia yang penuh ketakutan. Matanya membelalak lebar saat menyadari siapa yang berdiri di balik kaca jendela mobil. Air matanya mengalir semakin deras, membasahi ujung lakban hitam yang membungkam mulutnya. Dia mencoba berteriak, namun yang keluar hanya suara erangan tertahan yang menyayat hati. Tanpa membuang waktu, aku segera mematikan senter, merogos Aquama untuk mengambil kunci cadangan mobil tua ini yang diam-diam selalu kusimpan dan membuka pintu tengah van tersebut. Suara engsel pintu yang berkarat terdengar sangat keras di telingaku membuatku sempat menoleh panik ke arah pintu garasi. Takut Fajar tiba-tiba muncul. Namun, garasi tetap sepi. Aku segera masuk ke dalam mobil pengap itu dan memeluk Aurelia. Ya Tuhan, Aurelia, apa yang terjadi padamu? Bisikku dengan suara bergetar menahan tangis. Tanganku bergerak cepat melepaskan ikatan tali di pergelangan tangannya yang sudah meninggalkan bekas luka memerah dan lecet. Setelah tangannya terbebas, Aurelia langsung menarik lakban di mulutnya sendiri dengan kasar tanpa mempedulikan rasa sakitnya. Dia memelukku erat, menangis terseduh-seduh di pundakku. Tubuhnya sangat kurus dan berbau tidak sedap.
Tanda bahwa dia sudah dikurung di tempat sempit ini dalam waktu yang sangat lama. Bianca, Bianca, tolong aku. Suamimu iblis. Bianca. Fajar itu iblis. Isak Aurelia dengan suara serak dan parau akibat terlalu sering menangis dan kekurangan minum. Enanglah, Rel. Aku di sini. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tapi katakan padaku pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Fajar menyekapmu di sini? Dan kenapa keluargamu bilang kamu hilang saat perjalanan dinas? Tanyaku sambil melepaskan ikatan di kakinya. Otakku bekerja keras menyusun teka-teki ini. Fajar hanyalah maner biasa. Apa urusannya dengan sahabatku yang merupakan pengelola dana rahasiaku? Aurelia menarik napas panjang, berusaha menenangkan tubuhnya yang masih gemetar hebat. Dalam kegelapan mobil van tua itu, dengan suara berbisik yang disela oleh isak tangis, Aurelia mulai menceritakan kebenaran yang menghancurkan seluruh kepercayaanku pada pernikahan ini. Kebenaran yang selama sebulan terakhir disembunyikan Fajar dengan sangat rapi di balik kata, lembur, dan tuduhan bahwa aku kehilangan kewarasanku. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan bulanan dari perusahaan tempat suamimu bekerja, aku menemukan kejanggalan besar. Bianca Aurelia memulai ceritanya. Nafasnya masih tersengal. Ada aliran dana miliaran rupiah yang dialihkan secara sistematis ke beberapa perusahaan fiktif. Dana itu diambil dari anggaran proyek pengembangan anak perusahaan. Aku melacak jejak digital dari persetujuan transfer tersebut, dan semuanya mengarah pada satu nama. Suamimu Fajar. Aku tertegun. Fajar menggelapkan dana perusahaanku. Tanyaku pelan memastikan aku tidak salah dengar. Aurelia mengangguk kuat. Bukan hanya menggelapkan, Bianca. Dia mencuri uangmu dalam jumlah yang sangat masif. Aku tidak langsung memberitahumu karena aku butuh bukti fisik yang kuat agar dia tidak bisa mengelak. Jadi, aku mulai menyelidiki kehidupan pribadinya di luar kantor dan apa yang kutemukan jauh lebih menjijikan dari sekadar pencurian uang. Aurelia menelan ludah, menatap mataku dengan sorot penuh rasa kasihan. Fajar tidak pernah lembur untuk urusan pekerjaan. Uang miliaran itu dia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya di luar sana dan untuk menghidupi selingkuhannya. Bagaikan disambar petir di ruang tertutup, tubuhku menegang. Selingkuhan. Ya, namanya Karissa. Dia adalah sekretaris direksi di lantai tempat Fajar bekerja. Fajar membelikan perempuan itu apartemen mewah, mobil sport, dan perhiasan menggunakan uang perusahaanmu. Mereka sudah berselingkuh selama hampir 2 tahun. Bianca. Jauh sebelum kalian pindah ke rumah ini, tanganku mengepal kuat hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit di dadaku perlahan berubah menjadi kemarahan yang membakar. Selama ini Fajar selalu menghinaku, menyebutku parasit, menyebutku tidak berguna. Sementara dia sendiri adalah parasit sesungguhnya yang menggerogoti hartaku dan mengkhianati pernikahanku untuk perempuan lain. Lalu bagaimana kamu bisa berakhir di sini? Tanyaku tajam. Air mataku sudah mengering. Tidak ada lagi ruang untuk kesedihan. Yang tersisa hanyalah insting untuk mencari tahu seluruh faktanya. Aku membuat kesalahan fatal. Lanjut Aurelia. Suaranya kembali bergetar ketakutan. Suatu malam aku mengonfrontasi Fajar di tempat parkir kantor saat sepi. Aku menunjukkan salinan bukti penggelapan itu dan mengancam akan membongkar semuanya padamu dan Dewan Direksi jika dia tidak mengembalikan uang tersebut. Tapi aku meremehkan kekejamannya. Dia memukul tengkukku hingga aku pingsan. Aurelia memegang bagian belakang lehernya sambil meringis pelan. Saat aku sadar, aku sudah berada di dalam mobil ini dalam keadaan terikat. Fajar sengaja menyekapku di sini, di dalam garasi rumahmu sendiri. Kata pepatah, tempat paling aman untuk menyembunyikan sesuatu adalah tepat di bawah hidung pemiliknya. Dia tahu kamu tidak akan pernah curiga. Dan kalaupun kamu mendengar suaraku, dia tinggal memanipulasi pikiranmu dan mengatakan kamu gila. Setiap malam saat dia bilang mau lembur, Aurelia melanjutkan. Air matanya kembali menetes. Dia sebenarnya turun ke garasi. Dia membuka pintu mobil ini dan menyiksaku secara psikologis. Dia mengancam akan membunuhku pelan-pelan. Dia membiarkan aku kelaparan, hanya memberiku sedikit air agar aku tidak mati. Dia melakukan semua itu untuk satu tujuan. Dia ingin aku menyerahkan kode akses token digital ke rekening master investasimu. Aku terkesiap. Fajar rupanya sudah tahu bahwa aku memiliki rekening master investasi.
Meski dia tidak tahu jumlah pastinya atau bahwa perusahaan tempatnya bekerja adalah milikku. Dia menyangka Aurelia sebagai maner investasi ternama memegang kendali penuh atas dana pihak ketiga dan dia ingin merampoknya sebelum kabur bersama selingkuhannya. Dia menyiksaku setiap malam, memaksaku bicara. Fajar seringkali menelepon Karissa langsung dari depan pintu mobil ini. Menertawakan kebodohanmu yang percaya begitu saja. Saat dia bilang kamu berhalusinasi, dia merencanakan untuk menguras seluruh aset yang aku kelola, membunuhku, lalu membuat seolah-olah aku kabur membawa lari uang klien, ucap Aurelia dengan nada putus asa. Bianca, kita harus lapor polisi sekarang. Dia bisa kembali kapan saja. Kalau dia tahu kamu menemukanku, dia tidak akan segan membunuh kita berdua malam ini juga. Aku terdiam. Otakku berputar cepat. Polisi, tentu saja itu jalan yang paling masuk akal. Tapi apakah itu cukup? Menyerahkan Fajar ke polisi sekarang hanya akan membuatnya dipenjara atas tuduhan penculikan dan penggelapan. Karissa mungkin bisa lolos dengan berdalih tidak tahu menahu. Fajar tidak akan merasakan penderitaan yang setimpal dengan apa yang telah dia lakukan pada sahabatku dan padaku. Dia telah menghina harga diriku, merendahkan martabatku sebagai istri, mencuri hartaku, menyiksa sahabatku, dan meniduri perempuan lain dari uang hasil keringatku sendiri. Penjara terlalu nyaman untuk pengkhianat sepertinya. Aku menatap wajah Aurelia yang pucat dan memar. Kemudian aku menatap ke arah pintu garasi yang tertutup rapat. Kegelapan di dalam garasi ini seolah menyatu dengan kegelapan yang baru saja lahir di dalam hatiku. Aku tidak lagi menjadi istri penurut yang menangis saat dibentak. Istri bodoh itu sudah mati malam ini. Tepat di kursi belakang mobil van tua yang bau ini. Tidak, Rel. Ucapku dengan suara yang sangat tenang dan dingin. Mengejutkan diriku sendiri. Kita tidak akan lapor polisi sekarang. Aurelia menatapku tidak percaya. Bianca, kamu gila. Dia bisa membunuh kita. Dia yang akan berharap dirinya mati saat aku selesai dengannya. Desisku tajam. Aku menatap lurus ke dalam mata sahabatku. Aku akan mengeluarkanmu dari sini malam ini juga lewat pintu belakang. Aku akan membawamu ke rumah sakit terpercaya yang dikelola oleh dokter keluargaku. Kamu akan aman di sana malam ini. Biar Fajar mengira kamu masih ada di dalam mobil ini. Aku akan meletakkan manekin bekas dan menyembunyikan speaker kecil di dalam sini untuk menipu bajingan itu. Aku mengepalkan kedua tanganku kuat-kuat. Kamu sudah mengumpulkan bukti-buktinya, kan? Bukti penggelapan dan perselingkuhan itu. Aurelia mengangguk pelan. Masih sedikit ragu dengan perubahan drastis pada diriku. Semuanya tersimpan aman di server awan rahasia yang hanya bisa kubuka. Fajar tidak berhasil meretasnya. Bagus, balasku mantap. Mulai besok aku bukan lagi korban yang dia menunggu disakiti. Aku yang akan menyusun permainannya. Aku akan membuat Fajar jatuh dari tempat yang paling tinggi, menghancurkan mentalnya, menginjak-injak harga dirinya di depan semua orang, dan memastikan dia serta selingkuhannya itu mengemis memohon ampun padaku. Aku menarik napas dalam, memantapkan tekad. Sekarang mari kita keluar dari sini sebelum suamiku tersayang selesai dengan urusannya. Malam itu di dalam garasi yang pengap dan berbau oli tua, aku memapah tubuh Aurelia dengan susah payah. Tubuhnya yang biasanya tegap dan penuh semangat kini terasa seringan kapas. Setiap langkah yang kami ambil harus dilakukan tanpa suara. Aku menuntunnya keluar dari mobil van tua itu, memastikan tidak ada satupun barang yang bergeser dari tempat aslinya. Aku membawanya menyusuri lorong sempit di samping rumah menuju pintu belakang yang mengarah langsung ke jalan kecil di luar kompleks perumahan kami. Jantungku berdebar kencang. Takut Fajar tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke garasi. Namun sepertinya bajingan itu sedang sibuk merayakan kemenangannya entah dengan siapa di lantai atas. Setelah memastikan Aurelia aman di dalam taksi daring yang kupesan menggunakan nama samaran menuju rumah sakit milik kerabat terpercayaku, aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku bersandar di balik pintu dapur yang dingin, mengatur napasku yang memburu. Ingatanku tiba-tiba terlempar ke kejadian beberapa minggu yang lalu. Jauh sebelum malam mengerikan ini terjadi, tepat saat aku pertama kali menyadari bahwa suamiku menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan. 3 minggu yang lalu, Fajar sedang pergi keluar kota dengan alasan perjalanan dinas. Tentu saja sekarang aku tahu itu hanyalah alasan untuk berlibur bersama selingkuhannya. Hari itu aku memutuskan untuk membersihkan seluruh lemari pakaian di kamar kami. Fajar adalah pria yang sangat menjaga privasi. Dia tidak pernah mengizinkanku menyentuh barang-barang pribadinya,
terutama laci paling bawah di lemari kayunya yang selalu terkunci rapat. Namun hari itu, entah dorongan dari mana, aku menemukan sebuah kunci kecil berwarna perak yang terjatuh di bawah karpet dekat meja kerjanya. Aku mencoba memasukkan kunci itu ke laci bawah lemarinya dan terdengar bunyi klik pelan. Laci itu terbuka. Di dalam laci tersebut tidak ada dokumen penting perusahaan atau barang berharga. Hanya ada tumpukan map kosong dan sebuah ponsel pintar keluaran lama berwarna hitam yang layarnya sudah sedikit retak. Ponsel itu dalam keadaan mati. Rasa penasaranku mengalahkan rasa hormatku pada privasinya. Aku mengambil pengisi daya, menyambungkannya, dan menunggu beberapa menit hingga layar ponsel itu menyala. Ajaibnya, ponsel itu tidak dikunci dengan kata sandi yang rumit. Fajar menggunakan tanggal pernikahan kami sebagai sandi layar. Sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Aku membuka aplikasi pesan singkat dan menemukan puluhan percakapan yang belum dihapus. Saat itulah aku menemukan senjata utamaku yang akan menghancurkan Fajar. Percakapan pertama yang menarik perhatianku adalah dari sebuah nomor tanpa nama yang hanya disimpan dengan inisial huruf D. Aku menelusuri pesan-pesan dari bulan-bulan sebelumnya. Pesan dari D selalu menggunakan nada mengancam. Penuh dengan makian kasar dan gambar-gambar mengerikan yang membuat perutku mual. Bayar cicilan utangmu minggu ini, Fajar. Atau aku akan mengirim orang-orangku untuk mematahkan kedua kaki manajermu itu. Utang 5 miliar tidak bisa dibayar dengan janji manis. Tulis nomor D tersebut dalam salah satu pesan. Aku membaca balasan Fajar dengan tangan gemetar. Suamiku yang sombong yang selalu merendahkanku dan menganggap dirinya raja di rumah ini membalas pesan itu dengan nada yang sangat menyedihkan dan penuh ketakutan. Tolong beri saya waktu 2 minggu lagi, Bos Danu. Saya mohon. Saya sedang mengurus pencairan dana besar dari rekening istri saya. Istri saya sangat kaya. Saya hanya butuh sedikit waktu lagi untuk mertas akses utamanya. Setelah itu, saya akan melunasi semua utang judi saya beserta bunganya. Tolong jangan sakiti saya. Balas Fajar. Napas tertahan di tenggorokan. Fajar ternyata terjerat utang judi daring hingga miliaran rupiah. Bos Danu pastilah seorang rentenir kelas kakap yang tidak segan menggunakan kekerasan fisik. Fajar meminjam uang sebanyak itu untuk menutupi gaya hidup mewahnya bersama Karisa. Dan ketika uang penggelapan dari perusahaan tidak lagi cukup untuk menutupi bunganya yang mencekik, dia berencana menguras habis seluruh harta pribadiku. Dia bahkan sudah menjadikan hartaku sebagai jaminan kepada rentenir tersebut. Mengetahui fakta ini, aku sadar bahwa pria yang tidur di ranjang yang sama denganku setiap malam adalah seorang parasit yang sedang menunggu waktu untuk menghisap darahku sampai habis. Namun, penemuanku tidak berhenti di situ. Senjata keduaku yang jauh lebih mematikan secara psikologis, kutemukan dalam percakapannya dengan seorang dokter spesialis kejiwaan. Dalam riwayat pesan tersebut, Fajar sering meminta resep obat penenang dosis tinggi secara ilegal. Aku membaca keluhan-keluhan yang dia tulis kepada dokter tersebut, dan saat itulah aku menemukan kelemahan terbesarnya. Fajar mengidap klaustrofobia akut yang sangat parah. Ketakutan luar biasa terhadap ruang sempit dan gelap. Dalam salah satu pesan panjangnya kepada dokter tersebut, Fajar menceritakan trauma masa kecilnya yang kelam. Saat dia masih kecil, ibu kandungnya sering menghukumnya dengan mengurungnya di dalam lemari pakaian tua yang gelap gulita selama berjam-jam. Trauma, berdehem, itu membekas hingga dewasa. Fajar mengaku bahwa jika dia berada di ruang sempit yang gelap tanpa cahaya sedikitpun, otaknya akan memanipulasi kenyataan. Dia akan mengalami serangan panik yang sangat hebat. Merasa dadanya dihimpit dinding beton, kehilangan pasokan oksigen, hingga berhalusinasi mendengar suara-suara mengerikan yang bisa membuatnya kehilangan kewarasan dalam sekejap. Aku menutup laci itu dan mengembalikan ponsel lama Fajar ke tempat asalnya setelah memotret semua percakapan tersebut dengan ponselku sendiri. Hari itu aku duduk di tepi ranjang dengan perasaan campur aduk. Rasa sakit hati karena dikhianati perlahan-lahan menguap, digantikan oleh kebencian yang dingin dan mematikan. Fajar menertawakanku setiap kali aku mendengar suara tangisan, menuduhku gila dan berhalusinasi. Padahal dialah pria rapuh yang jiwanya cacat. Dialah pengecut sesungguhnya yang lari dari kenyataan dan bersembunyi di balik topeng kesombongan. Kelemahan Fajar inilah yang menjadi pondasi utama rencanaku. Saat aku berdiri di dapur malam ini, setelah berhasil menyelamatkan Aurelia dari cengkeraman mautnya, aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Senjata telah terkumpul. Fakta tentang utang rentenirnya akan kugunakan untuk menghancurkan hidupnya di dunia nyata.
Sementara klaustrofobianya akan kunakan untuk menghancurkan akal sehatnya. Aku tidak akan membiarkan Fajar lolos dengan mudah. Aku akan menyudutkannya ke dalam kegelapan yang paling dia takuti dan membiarkan trauma masa lalunya menelan dirinya hidup-hidup. Malam belum berakhir. Setelah memastikan taksi yang membawa Aurelia melaju menjauh, aku segera bergerak cepat melaksanakan rencana yang sudah tersusun rapi di kepalaku. Aku tidak boleh membiarkan Fajar menyadari bahwa tawanannya telah lepas sebelum waktunya tiba. Aku berlari kecil menuju ruang jahitku di lantai 2. Di sana terdapat sebuah manekin penjahit seukuran manusia dewasa yang sering kugunakan untuk membuat gaun. Aku memanggul manekin itu, menuruni tangga dengan hati-hati. Aku kembali masuk ke garasi yang gelap. Suasana di dalam mobil van tua itu masih menyisakan aroma ketakutan Aurelia. Dengan cekatan, aku memakaikan kemeja bekas dan celana panjang kotor yang kutinggalkan sengaja di garasi ke tubuh manekin tersebut. Aku mendudukkan manekin itu di kursi belakang mobil dalam posisi meringkuk yang persis sama seperti saat aku menemukan Aurelia. Aku mengikat tangan dan kaki manekin itu dengan tali tambang, lalu menutupi bagian kepalanya dengan jaket lusuh agar dari luar kaca jendela yang kotor wujudnya terlihat seperti manusia sungguhan yang sedang tertidur meringkuk. Sentuhan terakhir adalah bagian yang paling krusial. Aku mengambil sebuah pelantang suara nirkabel kecil berwarna hitam dari saku piyamaku. Aku menyembunyikan pelantang suara itu di balik jaket yang menutupi kepala manekin, lalu menghubungkannya dengan koneksi Bluetooth ke ponsel pintar cadangan yang sengaja kusembunyikan di bawah jok mobil. Ponsel cadangan itu sudah kuatur agar bisa menerima panggilan otomatis tanpa perlu diangkat. Jika aku menelepon nomor itu, suaraku atau suara apapun yang kuputar dari ponsel utamaku akan langsung menggema keluar dari pelantang suara di dalam mobil van ini. Sempurna. Umpan telah terpasang. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang anehnya sangat segar. Aku turun ke dapur dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Seolah-olah semalam aku hanya tidur pulas tanpa mengetahui apapun. Fajar turun dari lantai atas dengan wajah kusut dan mata berkantung. Tanda bahwa dia tidak tidur nyenyak. Dia duduk di meja makan, membuka koran digital di tabletnya dan tidak melirikku sama sekali saat aku meletakkan secangkir kopi hitam di depannya. "Kamu tidak mengigau aneh-aneh lagi semalam?" tanya Fajar dengan nada mengejek tanpa mengangkat wajahnya dari layar tablet. Tangannya meraih cangkir kopi dan menyesapnya pelan. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyembunyikan ribuan pisau belati di baliknya. "Tidak, Mas. Kamu benar. Mungkin aku hanya kecapean dan berhalusinasi. Maafkan aku sudah mengganggumu semalam. Mulai sekarang aku tidak akan membahas soal suara-suara dari garasi lagi." Fajar mendengus meremehkan. "Baguslah kalau kamu akhirnya sadar diri. Ingat posisimu di rumah ini. Tugasmu cuma memastikan rumah bersih dan makananku siap. Jangan ikut campur urusanku, apalagi mencoba masuk ke area kerjaku di bawah." Aku mengangguk patuh, berpura-pura menundukkan pandangan. "Iya, Mas. Aku mengerti." Pukul 10 pagi setelah Fajar berangkat ke kantor dengan mobil mewahnya, aku langsung bersiap-siap. Aku memesan kendaraan dan meluncur menuju rumah sakit tempat Aurelia dirawat. Dr. Helena, kepala fasilitas tersebut yang juga merupakan teman baik mendiang ibuku menyambutku di lobi. Dia membawaku ke ruang perawatan VIP yang dijaga ketat. Aurelia sedang duduk bersandar di ranjang rumah sakit. Wajahnya sudah terlihat lebih segar. Meski memar di pergelangan tangannya masih berbekas jelas, dia sedang memangku sebuah komputer jinjing tebal yang difasilitasi oleh pihak rumah sakit. "Bagaimana keadaanmu, Rel?" tanyaku sambil memeluknya hangat. "Jauh lebih baik, Bianca. Terima kasih. Kalau kamu tidak datang semalam, aku mungkin sudah tidak bernyawa hari ini," jawab Aurelia dengan senyum tipis. Dia menatap layar komputernya. "Aku sudah menyiapkan semuanya sesuai janjiku semalam. Ini adalah kunci kehancuran suamimu." Aurelia memutar layar komputernya ke arahku. Mataku menyapu barisan data, angka, dan dokumen digital yang terpampang di sana. Di sana ada mutasi rekening perusahaanku yang menunjukkan aliran dana miliaran rupiah yang masuk ke beberapa rekening atas nama palsu yang ternyata dikendalikan langsung oleh Fajar. Lebih dari itu, Aurelia juga berhasil meretas penyimpanan awan milik Karissa. Selingkuhan Fajar. Layar komputer itu kini menampilkan puluhan foto menjijikan. Foto Fajar dan Karissa berlibur di villa mewah di Bali. Foto mereka berciuman di atas kapal pesiar pribadi hingga bukti kwitansi pembelian perhiasan berlian seharga ratusan juta rupiah atas nama Karissa.
Semua dibayar menggunakan uang hasil keringatku yang dicuri Fajar. Aku mencolokkan sebuah diska lepas ke komputer Aurelia dan memindahkan seluruh data tersebut. Dokumen-dokumen ini adalah bukti tak terbantahkan yang akan kugunakan untuk menyeret Fajar ke dasar jurang. Ini adalah serangan faktual yang akan mengakhiri karirnya, memenjarakannya, dan memastikan dia harus membayar utangnya kepada rentenir dengan nyawanya sendiri. Bianca, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Aurelia menatapku cemas. Bukti ini sudah cukup untuk lapor polisi. Kenapa kamu terlihat sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Karena penjara terlalu mewah untuk orang seperti dia. Aurelia, jawabku pelan. Aku mencabut diska lepas itu dan memasukkannya ke dalam tas. Fajar selalu menyukai pertunjukan. Dia suka memanipulasi orang lain, maka aku akan memberinya panggung pertunjukan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Siang harinya aku kembali ke rumah. Aku tidak datang sendirian. Aku menyewa jasa beberapa teknisi keamanan swasta independen yang sangat terpercaya dan bekerja cepat dengan bayaran mahal. Hanya dalam waktu kurang dari 4 jam, mereka berhasil memasang kamera pengawas berukuran sangat kecil yang tak kasat mata di berbagai sudut strategis rumah. Kamera dipasang di ruang tamu, lorong tangga, dan yang paling penting, 3 kamera dipasang mengelilingi garasi, termasuk 1 kamera bersinar inframerah yang menyorot langsung ke arah mobil van tua. Tidak hanya itu, aku meminta teknisi tersebut meretas dan mengambil alih kendali penuh atas sistem rumah pintar smart home yang terpasang di properti ini. Fajar selama ini merasa dia mengendalikan segalanya dari ponselnya, termasuk pintu garasi dan sistem pencahayaan. Sekarang seluruh kendali master berada di tanganku. Aku bisa mematikan listrik seluruh rumah hanya dengan 1 ketukan jari di layar ponselku, mengunci pintu elektronik dari jarak jauh dan memblokir akses keluar masuk kapal aku mau. Sebagai pelengkap, aku juga memasang alat pengacak sinyal telekomunikasi tersembunyi di plafon garasi yang bisa kuaktifkan kapan saja. Sore menjelang malam, seluruh pekerjaan telah selesai. Rumah kembali terlihat rapi dan sunyi seperti sedia kala. Tidak ada tanda-tanda bahwa rumah ini telah berubah menjadi sebuah jebakan mematikan yang siap menerkam penghuninya sendiri. Aku duduk di sofa ruang tamu yang mewah memegang ponselku. Kamera pengawas di layar ponsel menampilkan sudut garasi yang remang-remang dengan mobil van tua itu terparkir diam di sudutnya. Malam ini, Fajar akan pulang. Malam ini dia pasti akan turun ke garasi dengan keyakinan penuh bahwa dia masih memegang kendali atas hidup Aurelia dan hartaku. Dia tidak tahu bahwa mangsa yang dia pikir terikat di dalam mobil itu telah bertukar tempat. Kini dialah mangsanya dan akulah pemangsanya. Aku sudah menyiapkan rekaman suara khusus gabungan dari tangisan Aurelia yang kuram dari cerita aslinya. Dicampur dengan suara cakaran kuku di kaca dan efek gema yang menyeramkan. Dendam yang tertahan di dadaku kini telah bermutasi menjadi ketenangan yang membekukan. Senjata telah siap di tangan. Bukti kejahatan telah tersimpan aman. Panggung pertunjukan telah ditata sempurna. Aku hanya tinggal menunggu aktor utamanya pulang lalu menjatuhkan tirai kegelapan untuk memulai babak penyiksaan psikologis yang akan menghancurkan kewarasannya malam ini juga. Rencana pembalasan dendamku bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah hitung mundur menuju kehancurannya. Malam merangka semakin larut, ditandai dengan dentang jam dinding ruang tengah yang memecah keheningan sebanyak 12 kali. Udara di dalam rumah ini terasa semakin dingin. Seolah-olah bangunan beton ini ikut merasakan ketegangan yang menguar dari pori-pori kulitku. Aku duduk dengan tenang di sofa panjang berbahan kulit yang menghadap langsung ke arah televisi layar datar yang sengaja kumatikan. Di atas pangkuanku, sebuah komputer tablet canggih menyala terang, menampilkan layar yang terbagi menjadi 4 kotak kecil. Keempat kotak itu adalah umpan siaran langsung dari kamera pengawas beresolusi tinggi dan inframerah yang baru saja kupasang sore tadi. Mataku tak lepas dari sudut kanan bawah layar yang menampilkan garasi yang remang-remang. Tempat mobil van tua peninggalan mertuaku terparkir membisu di sudut ruangan. Tidak lama kemudian, suara deru mesin mobil mewah yang sangat kukenal terdengar memasuki pekarangan rumah. Cahaya lampu depannya menyapu jendela ruang tamu sesaat sebelum mesin dimatikan. Suamiku telah pulang. Aku menarik napas panjang, menetralkan raut wajahku menjadi topeng seorang istri yang penurut, bodoh, dan tidak berdaya. Aku beranjak menuju dapur dan menyeduh teh hangat. Rutinitas yang selalu kulakukan untuk menyambut kedatangannya yang palsu. Pintu utama terbuka dengan kasar. Suamiku masuk dengan kemeja yang sudah berantakan, dasi yang melonggar,
dan bau parfum perempuan yang sangat menyengat bercampur dengan aroma alkohol murahan. Dia melempar tas kerjanya begitu saja ke atas kursi, tidak memedulikan kehadiranku yang berdiri di ambang pintu dapur. "Mas, sudah pulang? Ini teh hangatnya," ucapku dengan nada pelan dan patuh, menyodorkan cangkir keramik ke arahnya. Suamiku hanya melirik sekilas dengan tatapan merendahkan yang selalu berhasil membuat darahku mendidih di masa lalu. Namun, kini hanya terasa seperti lelucon murahan. Dia meraih cangkir itu, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan kasar hingga tehnya sedikit tumpah ke meja. "Aku akan turun ke bawah. Ada banyak pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan," katanya dengan suara berat dan dingin. Dia mengusap wajahnya yang terlihat lelah. Sebuah kelelahan yang kuduga berasal dari aktivitas menjijikannya bersama perempuan lain. "Jangan berani-berani turun atau menggangguku. Kalau kamu mendengar suara-suara aneh lagi, tutup telingamu rapat-rapat atau telan obat tidurmu. Aku tidak mau mendengar ocehan orang gila malam ini. Paham?" "Iya, Mas. Aku mengerti. Aku akan langsung tidur," balasku sambil menundukkan kepala. Dia mendengus puas, merasa kendali penuh berada di tangannya. Suamiku membalikkan badan dan berjalan dengan langkah lebar menuju pintu penghubung garasi. Begitu pintu itu tertutup rapat di belakangnya, aku langsung kembali ke ruang tamu. Aku melempar topeng istri penurutku, duduk bersila di atas sofa, dan memangku tabletku. Permainan baru saja dimulai. Di layar tablet, aku melihat suamiku memasuki garasi. Lampu neon garasi berkedip pelan sebelum menyala terang. Dia berjalan santai, melepaskan dasinya dan membuangnya ke lantai. Dia menuju ke arah mobil van tua peninggalan mertuaku. Dari kamera pengawas yang menyorot jelas wajahnya, aku bisa melihat seringai kejam terbentuk di bibirnya. Dia merok saku celananya, mengeluarkan kunci cadangan dan membuka pintu tengah mobil van tersebut. "Bagaimana kabarmu malam ini, tikus kecil?" Suara suamiku terdengar sangat jernih dari mikrofon tersembunyi yang terhubung ke tabletku. Dia berbicara kepada manekin yang dia pikir adalah sahabatku. "Kamu sudah siap menyerahkan kode akses itu atau kamu ingin membusuk di sini sampai mati?" Istriku yang bodoh itu bahkan tidak tahu kamu ada di bawah hidungnya. Suamiku mencondongkan tubuhnya ke dalam mobil, berniat menarik rambut manekin itu seperti yang biasa dia lakukan pada sahabatku. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Jari telunjukku melayang di atas layar tablet, tepat di atas tombol merah virtual yang mengendalikan sistem rumah pintar. Tanpa ragu sedikit, aku menekan tombol itu. Klik. Dalam hitungan detik, seluruh lampu di garasi mati total. Bunyi keras dari kunci pintu elektronik yang mengunci secara otomatis menggema di seluruh ruangan tertutup itu. Pintu garasi yang terhubung dengan rumah, pintu gulung yang menghadap jalan, dan bahkan ventilasi udara elektronik tertutup rapat. Garasi itu kini berubah menjadi sebuah kotak beton tanpa celah cahaya sekecil apapun. Kegelapan mutlak menguasai ruangan. Bersamaan dengan itu, alat pengacak sinyal yang kupasang di plafon langsung aktif, memutus semua jaringan seluler dan nirkabel di area tersebut. Melalui layar tablet yang kini beralih ke mode inframerah, aku melihat suamiku terlonjak kaget. Tubuhnya membeku di samping mobil van. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri dengan panik. "Sialan! Apa yang terjadi dengan listriknya?" Rutuknya dengan suara keras mencoba menutupi kepanikan yang mulai merayap di nada suaranya. Dia meraba-raba saku celananya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Dia mencoba menyalakan senter dari ponselnya. Namun sistem peretasan yang sudah diatur oleh teknisiku membuat baterai ponselnya terkuras drastis secara virtual dan layar ponselnya hanya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Kegelapan kini benar-benar menyelimutinya. Garasi itu adalah ruangan yang luas. Namun tanpa cahaya dan sirkulasi udara yang memadai, ruangan itu perlahan-lahan terasa menyusut. Suamiku mulai bernapas lebih cepat. Tangannya meraba-raba badan mobil van. Disinilah letak kelemahan terbesarnya. Penyakit klaustrofobianya, ketakutan luar biasa terhadap ruang gelap dan sempit yang diwariskan dari trauma masa kecilnya saat dikurung oleh ibu kandungnya mulai mengambil alih akal sehatnya. "Halo, siapapun di luar sana, tolong nyalakan lampunya," teriak suamiku. Suaranya mulai bergetar. Dia melepaskan pegangannya dari mobil dan mencoba melangkah mencari pintu keluar. Namun, karena kehilangan disorientasi arah dalam kegelapan, tulang keringnya membentur bumper mobil lain dengan keras. Dia mengumpat dan terjatuh ke lantai garasi yang dingin. Aku tersenyum dingin.
Tanganku bergerak mengambil ponsel cadangan yang terhubung dengan pelantang suara di dalam mobil van tua itu. Aku menekan tombol putar pada sebuah berkas audio yang sudah kusiapkan secara khusus. Tiba-tiba dari dalam kegelapan garasi tempat suamiku tersungkur, terdengar suara rintihan pelan. Suara tangisan perempuan yang sangat menyayat hati. Persis seperti tangisan sahabatku yang selalu kudengar setiap malam. Namun kali ini aku telah memodifikasi audionya. Suara tangisan itu disusul oleh suara kuku yang menggeruk-geruk kaca mobil dari dalam menciptakan bunyi decitan ngilu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di layar inframerah, aku melihat suamiku tersentak mundur. Dia merangkak menjauhi mobil van itu dengan panik. Matanya terbelalak lebar menembus kegelapan kosong. Napasnya kini berubah menjadi tarikan-tarikan pendek yang putus asa. Tangannya mencengkeram dadanya sendiri seolah-olah ada beban bertonton yang menekan tulang rusuknya. Udara di sekitarnya terasa seolah tersedot habis. Serangan panik akibat klaustrofobia itu telah menghantamnya dengan kekuatan penuh. Siapa itu? Berhenti. Berhenti bersuara, teriak suamiku parau. Tenggorokannya tercekat oleh ketakutan yang luar biasa. Audio yang kuputar semakin keras. Suara garukan di kaca berubah menjadi suara gedoran keras dari dalam mobil. Lalu suara tangisan itu berubah menjadi tawa melengking yang menggema dan memantul di dinding beton garasi. Suara itu dirancang khusus untuk menghancurkan kewarasan siapapun yang mendengarnya di ruang tertutup tanpa cahaya. Suamiku mulai kehilangan akal sehatnya. Halusinasi akibat trauma masa lalunya bercampur dengan suara mengerikan yang kuputar. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri dengan kedua tangan. Ibu, maafkan aku. Ibu, tolong buka pintunya. Jangan kurung aku di sini. Di sini gelap. Bu, gelap. Ratapnya menyedihkan. Pria arogan yang selalu menghinaku itu kini menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang ketakutan, meringkuk di sudut garasi, mengompol di celananya sendiri tanpa dia sadari. Aku tidak menghentikan audionya. Aku membiarkan suara tawa mengerikan, suara gedoran, dan bisikan-bisikan aneh itu terus berputar secara berulang-ulang dari dalam mobil van. Aku menontonnya bergulingan di lantai kotor, mencoba mencari jalan keluar dengan meraba-raba dinding dengan kuku hingga berdarah, memukul pintu baja tebal yang tidak akan pernah terbuka. Dia berteriak meminta tolong, memanggil namaku, memanggil nama selingkuhannya, dan memanggil nama ibunya yang sudah lama meninggal. Namun tidak ada satupun yang datang menolong. Malam itu aku duduk di sofa dengan secangkir teh yang telah mendingin menjadi penonton VIP dari pertunjukan kehancuran mental seorang pengkhianat. Garasi itu menjadi neraka pribadinya. Setiap kali dia mencoba untuk menenangkan diri, aku akan menekan tombol pada ponselku untuk mengeluarkan suara bantingan keras atau suara napas terengah-engah dari pelantang suara di dekatnya. Otaknya yang sudah rapuh terus memanipulasi kenyataan membuatnya percaya bahwa dia sedang dihukum oleh roh penasaran atau iblis yang mendiami mobil tua itu. Aku menyiksanya selama berjam-jam tanpa ampun. Tidak ada belas kasihan di hatiku. Penderitaan yang dialaminya malam ini belum sebanding dengan penderitaan yang dia berikan pada sahabatku dan pengkhianatan yang dia goreskan pada pernikahanku. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya disekap, dikurung, dan kehilangan harapan di dalam kegelapan. Biarkan dia memohon belas kasihan pada ruang kosong. Aku terus menatap layar tablet itu hingga mataku terasa perih. Memastikan bahwa mental suamiku benar-benar hancur lebur berkeping-keping sebelum matahari pagi menyingsing. Ini baru pemanasan. Karena keesokan paginya aku akan menghancurkan kehidupannya yang tersisa di dunia nyata. Sinar matahari pagi mulai menyusup menembus celah-celah tirai ruang tamu. Membawa kehangatan yang ironisnya sangat kontras dengan hawa dingin yang masih menyelimuti hatiku. Jam menunjukkan pukul pagi. Aku sudah mandi, berpakaian rapi dengan gaun rumah yang elegan dan duduk menyelang kaki di kursi tunggal ruang tamu. Di atas meja kaca di hadapanku tersusun rapi beberapa map tebal berwarna merah dan sebuah komputer jinjing yang menyala terang. Ini adalah meja eksekusiku. Aku mengambil tablet yang tergeletak di samping map. Layar yang masih menampilkan kamera pengawas di garasi. Kondisi di dalam sana terlihat sangat menyedihkan. Suamiku terbaring meringkuk di sudut ruangan di samping rak perkakas tua. Pakaiannya robek di beberapa bagian. Rambutnya kusut masai dan wajahnya dipenuhi kotoran bercampur keringat yang mengering. Matanya terbuka lebar menatap ruang kosong. Tubuhnya sesekali bergetar hebat. Dia tidak lagi berteriak atau menangis. Sepertinya suaranya sudah habis terkuras semalaman atau mungkin kewarasannya sudah benar-benar putus. Dengan satu ketukan ringan di layar tablet, aku menonaktifkan mode penguncian total.
Lampu neon garasi menyala terang secara serentak membuat tubuh suamiku tersentak kaget. Pintu penghubung dari garasi menuju ruang dalam rumah terbuka dengan bunyi klik mekanis yang sangat pelan. Alat pengacak sinyal juga kumatikan seketika. Melalui kamera, aku melihat suamiku perlahan-lahan merangkak bangun. Matanya menyipit karena silau oleh cahaya yang tiba-tiba datang. Dia melihat pintu yang terbuka ke arah dalam rumah bagaikan melihat pintu surga. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia merangkak tertatih-tatih keluar dari garasi. Dia tidak berani menoleh sedikit pun ke arah mobil van tua tempat sumber suaranya berasal. Dia terus merangkak melewati dapur, menaiki anak tangga kecil menuju lorong utama. Karena ponselnya sudah mati total, hal pertama yang dia cari adalah telepon rumah yang terletak di sudut meja lorong. Dengan tangan gemetar dan napas terengah-engah, dia menekan serangkaian nomor. Volume speaker telepon rumah itu cukup keras sehingga aku bisa mendengarnya dengan jelas dari ruang tamu. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum sebuah suara perempuan yang manja dan sedikit kesal menjawab dari seberang sana. "Halo, sayang. Kenapa kamu menelepon pakai nomor rumah? Kamu gila ya? Bagaimana kalau istrimu yang cacat mental itu mengangkatnya?" Protes perempuan itu. Itu adalah suara Karissa. Selingkuhannya. "Karissa, tolong aku." Rin suamiku dengan suara parau dan bergetar hebat. Dia menangis lagi. "Datang ke rumahku sekarang. Kumohon. Ada yang salah dengan rumah ini. Istriku. Dia pasti sudah merencanakan sesuatu yang gila. Tolong aku. Jemput aku sekarang. Bawakan aku pakaian ganti. Kita harus pergi dari sini." "Apa maksudmu? Kamu mabuk pagi-pagi begini? Bagaimana dengan uang dari rekening istrimu itu? Kamu sudah dapat kodenya dari perempuan maner itu," cecar Karissa tanpa memedulikan kondisi pria yang sedang ketakutan itu. "Lupakan soal itu. Datang saja ke sini sekarang. Aku bisa mati kalau terus di sini." Bentak suamiku dengan sisa tenaganya lalu membanting gagang telepon. Dia jatuh terduduk di lantai, menyandarkan kepalanya ke dinding sambil terus memeluk lututnya. Aku tetap diam di kursiku, menikmati pertunjukan ini dengan secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Aku memberi mereka waktu sekitar 45 menit kemudian, terdengar suara mobil memasuki pekarangan. Disusul suara ketukan tergesa-gesa di pintu depan. Suamiku yang masih terduduk di lantai lorong memaksakan diri bangkit dan membuka pintu. Karissa berdiri di sana, mengenakan pakaian ketat bermerek yang dibeli dengan uangku, menatap suamiku dengan raut wajah jijik bercampur bingung melihat penampilannya yang seperti gembel jalanan. "Astaga, kamu kenapa bau pesing begini? Apa yang terjadi padamu?" Peki Karissa sambil menutup hidungnya. "Jangan banyak tanya. Bantu aku jalan. Kita harus segera mengepak barang-barang penting dan keluar dari rumah terkutuk ini," kata suamiku sambil bersandar pada bahu perempuan itu. Karissa dengan setengah hati memapahnya masuk. Namun langkah mereka terhenti seketika saat mereka melewati lengkungan menuju ruang tamu. Mereka melihatku duduk dengan tenang tersenyum tipis ke arah mereka. Tidak ada tatapan gila. Tidak ada ketakutan, tidak ada kepatuhan di mataku. Hanya ada sorot mata dingin seorang eksekutor. "Pagi, Mas. Pagi, Mbak Karissa. Silakan duduk. Sepertinya kita bertiga perlu mengadakan rapat kecil pagi ini," ucapku memecah keheningan yang mencekam. Suamiku membelalakan matanya, menatapku seolah-olah aku adalah hantu Karissa yang tidak pernah berhadapan langsung denganku dan selalu dicuci otaknya bahwa aku adalah perempuan kampung yang bodoh. Langsung berkacak pinggang dan menampilkan wajah sombongnya. "Oh, jadi ini istrimu yang tidak berguna itu? Berani sekali kamu duduk santai setelah membuat suamimu seperti orang gila," hina Karissa dengan suara melengking. Dia menatapku dari atas sampai bawah. "Dengar ya, perempuan udik. Suamimu ini akan menceraikanmu. Dia sudah muak hidup dengan parasit sepertimu. Sebentar lagi seluruh hartamu akan menjadi milik kami. Jadi berhentilah bertingkah sok berkuasa." Aku tertawa pelan. Tawa yang tulus karena kebodohan perempuan di hadapanku ini benar-benar menghibur. Aku mengambil map tebal pertama berwarna merah muda terang dari atas meja, lalu melemparkannya hingga meluncur dan berhenti tepat di ujung meja kaca di depan mereka. "Silakan dibuka, Mbak Karissa yang cerdas. Itu adalah hadiah perkenalan dariku," ujarku santai. Karissa mendengus kasar lalu membuka map itu dengan kasar. Wajah sombongnya langsung luntur dalam hitungan detik. Di dalam map itu terdapat puluhan lembar foto beresolusi tinggi, hasil retasan dari penyimpanan awannya sendiri,
foto-foto inti mereka di hotel, bukti transaksi pembelian mobil atas namanya, dan tiket liburan ke luar negeri. Dari mana? Dari mana kamu mendapatkan ini semua? Suara Karissa bergetar. Wajahnya memucat. Suamiku yang masih bersandar di dinding, ikut menatap isi map itu dengan mata membelalak. Napasnya yang tadi sudah mulai teratur kini kembali memburu. Itu baru hidangan pembuka. Balasku dingin. Aku mengambil map kedua yang jauh lebih tebal dan melemparkannya ke atas meja dengan bunyi debuman keras. Di dalam situ terdapat rincian mutasi rekening dan bukti penggelapan dana perusahaan yang Mas lakukan selama 2 tahun terakhir. Semuanya sudah divalidasi dan dilengkapi dengan jejak digital perpindahan uang ke rekening fiktif. Suamiku melepaskan pegangannya dari dinding dan tertatih-tatih mendekati meja. Tangannya yang kotor dan gemetar membuka map tersebut. Dia membaca barisan angka dan tabel mutasi itu dengan saksama. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Kamu tidak mungkin bisa mendapatkan ini. Hanya manajer keuangan itu yang punya aksesnya. Gumam suamiku dengan suara putus asa. Kecuali dia sudah kulepaskan dari mobil Van Bau di garasi itu tadi malam. Sebelum kamu turun untuk menyiksanya. Mas sayang, potongku dengan nada mengejek. Ternyata menyiksa manekin semalaman di dalam kegelapan cukup menguras tenagamu. Ya, mendengar kata-kataku, wajah suamiku memucat seputih kertas. Rahangnya jatuh terbuka. Seluruh kebenaran menghantam kepalanya bagai palu godam. Kejadian mengerikan semalam bukanlah ulah hantu, melainkan jebakan yang kusiapkan dengan matang. Dia menyadari bahwa dialah yang menjadi tikus percobaan di rumah ini. Kamu pikir kamu pintar, Mas. Kamu pikir dengan menyebutku gila dan berhalusinasi, kamu bisa menutupi kejahatanmu. Aku bangkit dari kursi, melangkah pelan mendekati mereka berdua. Aura intimidasi menguar kuat dari setiap langkahku. Kamu menggelapkan uang perusahaanku untuk menghidupi parasit sungguhan di sebelahmu ini. Perusahaanmu. Suamiku tergagap menatapku tidak percaya. Karissa juga menatapku dengan raut wajah bingung. Ya, perusahaan raksasa tempatmu mengemis jabatan itu adalah milikku. Saham mayoritasnya terdaftar atas namaku, warisan dari keluargaku. Aku adalah bos besarmu, orang yang kamu curi uangnya. Dan tahukah kamu apa konsekuensi dari mencuri uangku? Kamu tidak hanya akan kehilangan pekerjaanmu hari ini juga, tapi kamu akan dipenjara atas tuduhan pencurian dan penggelapan berskala besar. Desisku tepat di depan wajahnya. Suamiku mundur selangkah, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu pembohong. Aku akan lari. Aku bawa uang tunai. Aku bisa kabur ke luar negeri bersama Karissa. Kamu tidak punya bukti fisik aslinya. Dia berbalik menatap selingkuhannya dengan panik. Karissa, ayo kita pergi. Kita jual mobil dan apartemenmu. Kita pergi dari sini sekarang juga. Namun sebelum Karissa sempat merespons, aku meletakkan map ketiga di atas meja. Map hitam tipis yang berisi informasi paling mematikan. Silakan lari, Mas. Tapi sebelum kamu lari, pastikan kamu membayar utangmu kepada bos Danu sebesar R5 miliar beserta bunganya, ucapku dengan suara yang menggema tajam di ruang tamu. Nama itu bekerja seperti sihir hitam. Tubuh suamiku langsung membeku. Kakinya lemah seketika dan dia kembali tersungkur ke lantai. Karissa menoleh dengan cepat ke arah suamiku. Bos Danu, 5 miliar. Utang apa yang dia bicarakan? Jawab aku. Brengsek. Teriak Karissa histeris. Aku yang menjawabnya. Suamimu yang tampan ini adalah pecandu judi daring kelas berat Mbak Karissa. Semua kemewahan yang dia janjikan padamu itu fana. Dia bangkrut ludes. Apartemen dan mobil yang kamu banggakan itu sudah dijaminkan kepada rentenir paling kejam di kota ini. Dan asalkan kamu tahu, aku sudah mengirimkan pesan dari ponsel lamanya ke nomor bos Danu pagi ini. Aku mengirimkan alamat apartemenmu sebagai tempat persembunyiannya. Apa? Karissa menjerit ngeri. Wajahnya yang penuh riasan kini terlihat mengerikan karena ketakutan. Dia menunduk menatap pria yang merintih di lantai. Pria yang selama ini dia pikir akan memberinya kehidupan mewah. Kebenaran bahwa pria itu miskin, dipecat, dan diburu oleh pembunuh bayaran seketika menghancurkan seluruh rasa cintanya yang palsu. Kamu bohong padaku. Kamu bilang kamu kaya raya dan istrimu miskin. Ternyata kamu cuma gembel yang banyak hutang. Bajingan kau, teriak Karissa. Tanpa ragu, dia mengayunkan tas mewahnya dan memukulkannya ke wajah suamiku berkali-kali.
Suamiku hanya bisa melindungi kepalanya dengan tangan, menangis meringkuk seperti pecundang sejati. Setelah melampiaskan kemarahannya, Karissa berbalik menatapku dengan wajah memelas. Ibu bos, tolong mengerti. Aku tidak tahu menahu soal penggelapan atau utang ini. Aku juga korban manipulasinya. Tolong lepaskan aku. Jangan libatkan aku ke polisi atau rentenir itu. Aku menatapnya dengan tatapan jijik yang tak tertahankan. Kamu menikmati uang hasil curian dari perusahaanku. Kamu menikmati tangisan sahabatku yang disiksa. Kamu bukan korban. Pintu keluar ada di sana. Pergilah dan tunggu sampai polisi atau anak buah bos Danu mengetuk pintu apartemenmu hari ini. Karissa terisak kencang, membalikan badannya dan berlari terbirit-birit keluar dari rumah ini. Tidak memedulikan suamiku yang terus memanggil namanya dari lantai. Dia masuk ke mobilnya dan melesat pergi, meninggalkan sekutunya hancur sendirian. Kini hanya tinggal aku dan pengkhianat ini di ruang tamu. Bukti perselingkuhan, bukti kebangkrutan, bukti penggelapan, dan ancaman rentenir telah meremukan seluruh kehidupannya. Fakta-fakta ini menghantamnya lebih keras dari pukulan fisik manapun. Dia tidak punya uang, tidak punya harga diri, tidak punya selingkuhan, dan tidak punya masa depan. Dia hanyalah cangkang kosong yang sedang menunggu eksekusi akhirnya dimulai. Seranganku sukses besar dan aku akan memastikan dia menikmati setiap detik sisa hidupnya dalam penderitaan yang mutlak. Suasana di dalam ruang tamu kini terasa begitu menyesakan bagi suamiku. Namun bagiku ini adalah puncak dari simfoni keadilan yang telah kususun. Dia masih terduduk di lantai. Bahunya berguncang karena isak tangis yang tak lagi memancing rasa ibaku. Aku melirik jam tangan. Sudah waktunya tamu-tamu kehormatanku tiba. Tidak lama kemudian terdengar suara deru beberapa mobil yang berhenti serentak di depan rumah. Suara pintu mobil yang ditutup dengan keras dan langkah-langkah kaki yang tergesa-gesa memenuhi halaman depan. Aku berjalan dengan tenang menuju pintu utama dan membukanya lebar-lebar. Di sana berdirilah ibu mertuaku, paman dari pihak suamiku, dan beberapa saudara sepupunya yang selama ini selalu memujanya sebagai pria sukses kebanggaan keluarga. Di belakang mereka berdiri Inspektur Bima bersama 2 anggota polisi berseragam lengkap. Tidak ketinggalan, beberapa tetangga sekitar yang penasaran karena melihat mobil polisi mulai berkumpul di depan pagar. Apa yang terjadi di sini, Bianca? Kenapa kamu menelepon kami semua sepagi ini dengan nada ketakutan? Tanya ibu mertuaku dengan wajah cemas yang dibuat-buat. Dia masuk ke dalam rumah dan langsung berteriak histeris saat melihat putranya terkapar di lantai dengan kondisi mengenaskan. Astaga! Fajar, apa yang kamu lakukan pada putraku, Bianca? Ibu mertuaku langsung menghampiri Fajar, mencoba memeluknya. Namun, bau pesing dan penampilan Fajar yang seperti orang gila membuatnya sempat ragu. Fajar hanya bisa mengerang, mencoba menyembunyikan wajahnya. Aku tidak melakukan apapun, Ibu. Mas Fajar hanya sedang menghadapi kenyataan yang selama ini dia sembunyikan dari kita semua. Jawabku dengan suara yang sengaja kutinggikan agar terdengar sampai ke telinga para tetangga di luar. Inspektur Bima, silakan masuk. Semua buktinya sudah saya siapkan di atas meja. Inspektur Bima mengangguk tegas. Dia dan anak buahnya segera mengamankan area tersebut. Saudara-saudara, suamiku mulai saling berbisik, menatap Fajar dengan pandangan jijik dan bingung. Inilah yang kuinginkan. Sebuah panggung terbuka di mana topeng suamiku akan dikuliti di depan orang-orang yang selama ini dia tipu dengan citra palsunya. Bianca, jangan bicara sembarangan. Putraku adalah man sukses. Dia baru saja bilang akan membelikan ibu rumah baru. Teriak ibu mertuaku masih mencoba membela kebanggaan kosongnya. Aku tersenyum getir, lalu mengambil map merah berisi bukti penggelapan dan meletakkannya di tangan ibu mertuaku. Rumah baru dari uang hasil mencuri. Ibu, silakan baca sendiri. Mas Fajar telah menggelapkan dana perusahaan sebesar R5 miliar. Dan tahukah ibu perusahaan siapa yang dia rampok? Perusahaan saya sendiri. Ruangan itu seketika hening. Paman suamiku merebut map itu dari tangan ibu mertuaku yang gemetar. Dia membaca dokumen-dokumen itu dengan mata terbelalak. Ini gila Fajar. Apa benar kamu melakukan ini? Kamu menggunakan nama keluarga untuk menipu orang. Suamiku tidak menjawab. Dia hanya bisa merangkak mundur, mencoba menjauh dari sorotan mata keluarganya sendiri. Namun, penghakiman tidak berhenti di sana. Aku menoleh ke arah Inspektur Bima. Inspektur, selain penggelapan, ada kasus yang jauh lebih serius.
Penculikan dan penyekapan terhadap maner keuangan saya, Aurelia, ucapku dengan tegas. Tepat saat itu, sebuah mobil rumah sakit berhenti di depan. Aurelia turun dari mobil itu dengan bantuan seorang perawat. Dia mengenakan pakaian pasien, namun terlihat jauh lebih kuat. Dia berjalan perlahan masuk ke ruang tamu. Dipandu oleh Inspektur Bima. Melihat Aurelia yang masih hidup dan berdiri di sana, suamiku menjerit ngeri. Dia benar-benar mengira Aurelia sudah mati atau setidaknya masih terikat di garasi. Dia menyekap saya selama 1 bulan di mobil tua di garasi rumah ini. Aurelia menunjuk tepat ke wajah suamiku dengan tangan yang masih berbalut perban. Dia menyiksa saya setiap malam, membiarkan saya lapar hanya untuk mendapatkan kode akses perbankan milik Bianca. Dia adalah iblis. Suara Aurelia yang lantang terdengar jelas hingga ke kerumunan tetangga di depan rumah. Terdengar desahan ngeri dan kutukan dari orang-orang. Ibu mertuaku jatuh terduduk di sofa. Wajahnya pucat pasi. Kebanggaannya runtuh seketika. Putranya yang dia puja ternyata adalah seorang pencuri, pengkhianat, dan penculik. Fajar, kamu memalukan keluarga. Paman suamiku meludah ke lantai di depan Fajar. Jangan pernah lagi gunakan nama keluarga kami. Kamu bukan lagi bagian dari kami. Inspektur Bima melangkah maju mengeluarkan borgol perak yang berkilau di bawah lampu ruang tamu. Fajar, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana, penculikan, dan penyekapan dengan kekerasan. Anda memiliki hak untuk diam. Namun apapun yang Anda katakan akan digunakan di pengadilan. Saat polisi menarik Fajar berdiri untuk diborgol, terdengar suara keributan lagi dari luar. Ternyata 2 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam mencoba menerobos kerumunan. Itu adalah anak buah bos Danu, sang rentenir. Mereka melihat Fajar yang sedang diborgol dan berteriak keras. Hei, kamu tidak bisa membawanya sekarang. Dia punya utang 5 miliar pada kami. Mana uangnya? Fajar? Teriak salah satu pria itu. Kehadiran rentenir di depan umum itu menjadi paku terakhir di peti mati reputasi suamiku. Para tetangga kini tahu bahwa dia bukan hanya kriminal, tapi juga penjudi yang terjerat utang pada dunia hitam. Fajar diseret keluar rumah melewati kerumunan tetangga yang menyorakinya, meludahinya, dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Dia terus menunduk, mencoba menutupi wajahnya yang sudah hancur oleh rasa malu yang tak terlukiskan. Ibu mertuaku mencoba mengejar, namun dia dihalangi oleh paman suamiku. Biarkan dia, Kak. Dia sudah menghancurkan dirinya sendiri. Kita tidak boleh ikut terseret ke dalam kotoran yang dia buat. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggung suamiku yang dimasukkan ke dalam mobil polisi. Tidak ada lagi rasa benci yang meluap-luap. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Panggung penghakiman ini telah berakhir. Dia kehilangan segalanya dalam 1 pagi. Kehormatannya, keluarganya, harga dirinya, dan kebebasannya. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Dihantui oleh ketakutan akan kegelapan dan kejaran para rentenir yang tidak akan pernah melepaskannya. Setelah polisi dan keluarga besarnya pergi, rumah itu menjadi sunyi. Tetangga-tetangga perlahan membubarkan diri dengan bahan gosip yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Aku kembali ke ruang tamu menghampiri Aurelia yang sedang duduk tenang di kursi. Terima kasih, Rel. Kamu sangat berani. Bisiku sambil memegang tangannya. Ini baru permulaan hidup baru kita, Bianca. Jawabnya dengan senyum tulus. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Aku mengangguk pelan. Aku melihat ke sekeliling rumah mewah ini. Rumah ini tidak lagi terasa seperti penjara bagiku. Besok aku akan menjual rumah ini, menghapus semua kenangan pahit, dan memulai hidup yang benar-benar milikku. Aku bukan lagi istri dari seorang Fajar. Aku adalah Bianca, pemilik takdirku sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak malam di mana tangisan di garasi itu akhirnya berhenti selamanya. Pagi ini, matahari Jakarta bersinar cerah, menembus kaca-kaca jendela besar di kantorku yang terletak di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit. Aku berdiri di depan jendela, menatap pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Aku mengenakan setelan jas formal berwarna krem yang elegan. Rambutku tertata rapi, memancarkan aura kepercayaan diri yang tidak pernah kumiliki setahun yang lalu. Pintu kantorku terbuka setelah ketukan pelan. Aurelia masuk dengan map digital di tangannya. Dia terlihat sangat cantik dan segar. Bekas luka di pergelangan tangannya sudah lama menghilang.
digantikan oleh jam tangan bermerek yang sangat serasi dengan penampilannya. Dia kini menjabat sebagai Chief Financial Officer di perusahaanku, partner sejati yang tidak akan pernah mengkhianatiku. Laporan kuartal pertama sudah keluar, Bianca. Pertumbuhan kita naik 20% sejak ekspansi ke pasar Asia Tenggara, kata Aurelia dengan nada bangga. Dia meletakkan tabletnya di atas meja kerjaku yang luas. Kerja bagus, Rel. Kita benar-benar berhasil membangun kembali apa yang sempat dihancurkan oleh parasit itu, balasku sambil tersenyum. Aku duduk di kursi kebesaranku. Kursi yang dulu hanya berani kududuki dalam mimpi saat aku masih menyembunyikan identitasku. Hidupku telah berubah total. Setelah perceraianku selesai secara hukum, aku tidak lagi menggunakan nama belakang suamiku. Aku mengumumkan identitas aslinya sebagai pemilik perusahaan kepada publik. Sebuah langkah yang awalnya menggegerkan dunia bisnis, namun akhirnya membuahkan rasa hormat yang luar biasa. Aku telah menjual rumah tua yang penuh kenangan buruk itu dan tinggal di sebuah gria tawang modern yang penuh dengan cahaya. Tidak ada lagi ruang gelap di hidupku. Ngomong-ngomong, aku baru saja mendapat kabar dari Inspektur Bima pagi ini. Aurelia berkata, raut wajahnya sedikit berubah menjadi lebih serius, namun tetap tenang. Dia memberikan pemutakhiran tentang kondisi Fajar di penjara. Aku mengangkat alisku, memberikan isyarat padanya untuk melanjutkan. Aku jarang bertanya tentang dia, tapi terkadang berita itu datang sendiri sebagai pengingat akan keadilan semesta. Fajar benar-benar hancur. Bianca di dalam penjara, dia ditempatkan di sel yang sempit bersama beberapa narapidana kasus kekerasan. Kabarnya klaustrofobianya sering kambuh karena sel yang gelap dan pengap. Dia sering berhalusinasi mendengar suara tangisan wanita setiap malam. Sampai-sampai narapidana lain merasa terganggu dan sering memukulinya. Cerita Aurelia tanpa rasa iba sedikit. Aku terdiam sejenak. Karma itu nyata. Dia dulu menggunakan klaustrofobiaku dan suara tangisan untuk menyiksa mentalku. Sekarang dia sendiri yang terjebak dalam siklus itu secara permanen. Tanpa akses ke obat penenang dan tanpa siapapun yang bisa dia manipulasi, akal sehatnya perlahan-lahan menguap. Bagaimana dengan Karissa? Tanyaku. Dia tidak jauh berbeda. Setelah semua asetnya disita karena terbukti dibeli dari uang hasil penggelapan, dia dikejar-kejar oleh anak buah bos Dano. Kabar terakhir menyebutkan dia harus bekerja di tempat yang sangat kumuh di pinggiran kota untuk membayar bunga utang Fajar yang ikut dibebankan padanya. Karena dia terdaftar sebagai penjamin di beberapa dokumen palsu yang ditandatangani Fajar. Hidupnya kini sangat sengara. Jauh dari kemewahan yang dulu dia banggakan. Jelas Aurelia. Aku menghela napas panjang. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Mereka berdua mendapatkan persis apa yang mereka tanam. Tidak kurang dan tidak lebih. Fajar yang gila karena ketakutannya sendiri dan Karissa yang miskin karena keserakahannya sendiri. Inilah keadilan yang paling sempurna. Setelah Aurelia keluar dari ruangan, aku mengambil ponselku. Aku melihat foto ibu mertuaku yang sempat kukirimkan bantuan dana bulanan melalui yayasan anonim, agar dia tidak kelaparan di masa tuanya. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang tertipu oleh anaknya sendiri. Aku tidak ingin menjadi iblis seperti Fajar. Aku tetap menjaga kemanusiaanku, namun tetap menjaga jarak yang sangat jauh agar tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Malam harinya, aku menghadiri sebuah acara gala amal. Aku melangkah di atas karpet merah dengan kepala tegak. Lampu-lampu kamera wartawan berkilat di sekelilingku. Namun, kali ini aku tidak merasa silau atau takut. Aku menyapa beberapa rekan bisnis dengan ramah, menjawab pertanyaan tentang strategi perusahaanku dengan cerdas, dan menikmati setiap detik kesuksesanku. Setelah acara selesai, aku pulang ke rumah baruku. Aku berdiri di balkon, menatap bintang-bintang di langit malam. Suasana sangat sunyi, namun kesunyian ini terasa damai, bukan mencekam. Aku teringat kembali pada Bianca yang dulu, yang menangis sendirian di tepi ranjang sambil mendengarkan hinaan suaminya. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan membisikkan padanya bahwa semua rasa sakit itu akan menjadi pupuk bagi kekuatannya yang sekarang. Aku masuk ke dalam kamar, mematikan lampu dan tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada suara tangisan dari garasi, tidak ada ketakutan akan hari esok. Hidupku kini penuh dengan cahaya, kesuksesan, dan kedamaian yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun lagi. Karma telah menunaikan tugasnya dan aku telah menunaikan tugasku untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Ceritaku bukan lagi tentang pengkhianatan,
melainkan tentang kemenangan mutlak seorang wanita yang berani bangkit dari kegelapan. Ya,